Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia. Saya Yayu Indarwati, calon guru penggerak dari Kabupaten Karanganyar. Kali ini saya akan menceritakan aksi nyata yang saya lakukan pada hari Selasa 2 November 2021. Ini adalah murid-murid saya, anak didik saya. Saya mengajar di kelas 6 di sebuah sekolah dasar yang ada di Kecamatan Jatipuro, Kabupaten Karanganyar. Dalam aksi nyata ini, saya akan menceritakan 3 bagian penting. Yang pertama, memberikan teladan dalam interaksi sehari-hari, kemudian menjalin interaksi lebih dekat dengan anak, kemudian mempercayai kemandirian anak. Ini di sekolah kami masih melakukan tatap muka terbatas, sehingga anak-anak dan saya harus melakukan tatap muka dengan selalu mengikuti protokol kesehatan yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Dalam memberikan teladan untuk interaksi sehari-hari, saya memberikan contoh kepada anak-anak untuk selalu mematuhi protokol kesehatan. Kemudian juga menerapkan 3S, senyum, salam, sapa. Selalu tersenyum, memberi salam, dan menyapa anak-anak di awal saya memasuki kelas. Kemudian budaya bersih dan rapi selalu saya teladankan kepada anak-anak, sehingga anak-anak dalam berpakaian, dalam mengerjakan tugas itu selalu bersih, rapi. Dan ramah dan santun ini diterapkan ketika anak-anak berinteraksi kepada teman-temannya. Saya memberi contoh untuk menggunakan bahasa yang enak, yang santun, kemudian ramah kepada siapapun. Dan saya juga memberi contoh disiplin waktu, disiplin mengerjakan tugas, disiplin dalam segala hal yang berhubungan dengan tata tertib sekolah yang sudah ditentukan. Kemudian juga budaya memuji, ini selalu saya contohkan kepada anak-anak supaya mudah memuji temannya. Dengan memuji, kita berpikir positif kepada orang lain, sehingga orang lain menjadi senang, dan di antara anak-anak akan terjadi hubungan yang harmonis dan saling menyenangkan. Kemudian menghargai pendapat orang lain, ini saya contohkan ketika saya bertanya kepada anak-anak, saya selalu memberikan penghargaan atas apapun jawaban mereka. Penerapannya pada anak-anak ketika mereka harus berkolaborasi, harus berdiskusi, harus berbicara, berdialog pada orang lain, maka budaya menghargai pendapat orang lain ini akan diterapkan. Saya memberi contoh teladan dalam kehidupan sehari-hari ini sudah sejak lama, sudah sejak saya menjadi guru. Saya bertekad diri saya untuk bisa menjadi contoh untuk anak-anak. Cerita saya lanjutkan bagaimana saya menjalin interaksi lebih dekat dengan anak-anak. Hari ini saya duduk bersama dengan anak-anak untuk menanyakan bagaimana keadaan mereka. Kemudian berbicara lebih jauh, apa yang membuat
hari ini anak-anak senang, apa yang membuat hari ini anak-anak sedih. Kemudian interaksi ini saya lanjutkan dengan apa yang suka dilakukan oleh anak-anak di kelas ini terutama. Dalam dialog ini saya meminta anak-anak untuk mencurahkan segala isi hatinya agar saya bisa lebih memahami anak-anak secara pribadi masing-masing. Secara lisan mereka sudah mengungkapkan, dan tentu saja ada hal-hal yang tidak bisa disampaikan secara lisan. Maka saya mengarahkan anak-anak menggali keluh kesah mereka yang tidak dapat disampaikan secara lisan, tetapi disampaikan secara tertulis. Dan hasilnya dari 10 anak saya sudah mendapatkan curahan hati anak-anak secara tertulis. Kemudian saya juga menanyakan kepada anak-anak di kelas ini apa saja hal-hal yang tidak disukai. Dari sini saya bisa lebih memahami anak-anak didik saya, apa yang dia suka, apa yang tidak dia suka, yang tidak sanggup diungkapkan secara lisan. Tetapi untuk kegiatan ini secara lisan, saya menangkap bahwa anak didik saya memang kurang pandai ketika mengungkapkan unek-uneknya secara tertulis. Nampak di tulisan mereka itu sangat singkat, padat, dan tidak merupakan cerita yang utuh. Saya harus mengembangkan sendiri, menginterpretasikan sendiri apa yang menjadi ungkapan anak-anak itu. Kedepan saya mempunyai rencana bagaimana melatih anak-anak untuk bisa menulis dengan baik, menggunakan bahasa yang baik, dan membuat pembaca itu bisa memahami apa yang diinginkan. Selanjutnya, yang saya lakukan dalam rangka mempercayai kemandirian anak, saya arahkan anak-anak untuk bisa menemukan sendiri bahan ajarnya. Mereka membuka lemari, kemudian menemukan buku-buku yang mereka ingin pelajari hari ini. Ya, mereka sangat antusias karena baru beberapa minggu mereka melakukan tatap muka yang selama ini pembelajaran dilakukan secara daring. Oleh karena itu, untuk membuka buku yang ada di lemari kelas, mereka sangat bersemangat. Selanjutnya, saya arahkan anak-anak untuk mengeksplorasi pengetahuan secara mandiri. Mereka bebas untuk berdiskusi dengan temannya, belajar sendiri boleh, berkelompok, berdua, bertiga, berempat, dan seterusnya. Dengan demikian, saya percaya anak-anak akan bisa menemukan sesuatu dari yang dia pelajari secara bebas itu. Selanjutnya, setelah saya memberikan mereka kesempatan untuk membaca bahan-bahan bacaan yang ada di lemari kelas secara bebas, saya memulai pembelajaran yang saya rencanakan hari itu. Saya membahas tentang kerjasama negara-negara ASEAN di bidang ekonomi.
dengan pengarahan saya, mereka berkolaborasi dengan teman-temannya untuk memahami konsep tentang kerjasama negara-negara ASEAN di bidang ekonomi dengan peran negara anggota ASEAN. Ada 10 negara, itu mereka memilih sendiri, menemukan sendiri negara mana yang disukai, kemudian mencari informasi tentang negara itu dan perannya di negara ASEAN. Kemudian saya beri anak-anak untuk menyampaikan hasil belajarnya secara kolaborasi dengan anak-anak lainnya, dengan teman-temannya. Kemudian saya meminta salah satu untuk menyampaikan apa yang sudah mereka dapatkan. Nah, tentu saja ketika ada yang menyampaikan itu ada yang menambah, kemudian ada yang menyanggah. Saya beri kebebasan anak-anak untuk berdiskusi secara klasikal ini ya, karena murid saya memang hanya berjumlah 10 orang, jadi lebih mudah untuk mengendalikannya. Maksud saya untuk mengawasi ya, dan memfasilitasi kegiatan mereka. Diskusi berjalan dengan sangat baik, dan diskusi kelas ini menghasilkan refleksi materi yang berbeda-beda. Setelah mereka saya beri kesempatan untuk menuliskan, memperbaiki apa yang sudah disampaikan kepada teman-temannya tadi, saya mendapatkan karya anak-anak, saya kumpulkan, saya tempel di tembok kelas, kemudian saya foto, hasilnya seperti ini. Ternyata berbeda-beda. Mereka memiliki favorit negaranya masing-masing. Mereka bebas untuk memilih dan menuangkan kesukaannya kepada suatu negara itu, kemudian mengangkatnya dan mencari tahu perannya di ASEAN. Kemudian hasilnya saya jadikan satu sehingga teman lain bisa ikut membaca dan mempelajari hasil eksplorasi konsep tentang kerjasama ASEAN ini, sehingga semua anak bisa mendapatkan informasi tentang peran 10 negara anggota ASEAN di bidang ekonomi. Di sini ada kesan-pesan sebelum mereka pulang selesai pelajaran. Sebelum mereka pulang, saya berdialog dengan mereka secara lisan, menanyakan apa yang disukai dari kegiatan yang selama pembelajaran tadi kita lakukan, kemudian apa yang menjadi harapan mereka untuk hari-hari ke depan. Secara umum saya melihat mereka tersenyum, senang, dan menyampaikan secara lisan beberapa bahwa mereka senang dengan cara belajar seperti ini. Mereka bisa bersantai, tidak tertekan, kemudian bebas, dan segala pendapatnya tidak dipersalahkan. Semua hasil karya anak-anak saya angkat, saya puji, dan itu merupakan cara mereka untuk mempelajari sesuatu secara bebas. Saya harapkan mereka benar-benar bahagia hari ini, bisa belajar dengan merdeka, bebas, dan bahagia, kemudian menghasilkan pemahaman yang saya harapkan, terutama ini mengenai
kerjasama negara-negara ASEAN di bidang ekonomi. Demikian cerita saya hari ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada kekurangan. Salam guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.